Malam itu, langit desa Karangjati diselimuti awan tebal. Angin berhembus dingin, membuat pohon-pohon di sekitar pemakaman desa berderit seperti keluhan tua yang terlupakan. Tak ada yang berani keluar rumah setelah jam 9 malam, kecuali seorang pria bernama Surya, penjaga makam yang sudah 30 tahun merawat tempat itu. Surya terbiasa dengan suara-suara aneh di malam hari. Kadang ia mendengar bisikan samar dari liang lahat, atau melihat bayangan hitam melintas di antara batu nisan. Namun malam itu, ia merasakan sesuatu yang berbeda, suasana jauh lebih mencekam dari biasanya. Ketika sedang memeriksa deretan makam tua di sisi timur, Surya menghentikan langkahnya. Di bawah cahaya lampu senter yang temaram, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya berdesir. Tanah di salah satu kuburan terlihat basah dan berwarna merah. Awalnya ia mengira itu hanyalah lumpur bercampur tanah liat, tetapi ketika didekatinya, bau amis darah menyengat menusuk hidung. Bukan hanya itu, batu nisan di atasnya retak seperti pernah dihantam benda keras, dan dari retakan itu, cairan merah kental menetes perlahan. Surya mundur beberapa langkah, mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya imajinasinya. Namun tiba-tiba, tanah di sekitar kuburan itu bergetar pelan, seperti ada sesuatu yang bergerak di dalamnya. Surya segera berlari ke rumah kepala desa, membangunkan Pak Darmo dan beberapa warga. Mereka datang membawa obor, cangkul, dan rasa penasaran bercampur ketakutan. Begitu sampai di lokasi, sebagian warga mulai berbisik-bisik, mengingat legenda lama tentang kuburan terkutuk di sisi timur pemakaman, tempat seorang pria bernama Harun dikuburkan. Harun, menurut cerita para tetua, adalah pembunuh kejam yang menewaskan 7 orang pada tahun 1970-an. Saat tertangkap, ia bersumpah akan bangkit dari kematiannya untuk membalas dendam. Ketika ia meninggal di penjara, jasadnya dimakamkan di sini, jauh dari pemukiman, dengan nisan polos tanpa nama. Pak Darmo memutuskan untuk menggali kuburan itu demi memastikan apa yang terjadi. Namun, baru beberapa sekop tanah terangkat, darah segar muncrat dari dalam tanah, membasahi tangan para penggali. Warga berteriak, beberapa menjatuhkan obor, membuat suasana semakin kacau. Tiba-tiba, suara berat dan parau terdengar dari dalam liang. "Kalian telah membangunkanku." Tanah berguncang hebat, dan dari dalamnya muncul sebuah tangan pucat berlumuran darah, mencengkeram tepi liang lahat. Warga berlarian tunggang langgang, meninggalkan Pak Darmo dan Surya yang terpaku ketakutan. Malam itu, tidak ada yang berani mendekati pemakaman lagi. Keesokan paginya, ketika para warga memberanikan diri datang kembali, kuburan itu sudah kosong. Hanya batu nisan retak, tanah basah bercampur darah, dan jejak kaki besar yang menuju ke arah hutan di belakang desa. Sejak malam itu, satu persatu warga menghilang tanpa jejak. Setiap kali ada yang hilang, mereka menemukan bercak darah di pintu rumah korban, dan selalu, suara berat itu terdengar di malam hari. "Kalian, semua, akan kubawa ke kuburanku." Sejak kuburan Harun ditemukan kosong, desa Karangjati seperti berubah menjadi neraka di dunia. Warga yang biasanya masih beraktivitas hingga malam kini menutup pintu rapat-rapat bahkan sebelum matahari tenggelam. Suara jangkrik yang biasanya menenangkan, kini terdengar seperti isyarat kematian. Malam ketiga setelah peristiwa itu, korban pertama muncul, lebih tepatnya, korban pertama hilang. Sastro, seorang petani tua, ditemukan darahnya berceceran di depan rumah, pintu kayunya tergores-gores seperti dicakar benda tajam. Tak ada tubuh, hanya topi usangnya tergeletak di tanah. Warga yakin ini ulah Harun. Legenda mengatakan, roh yang belum puas akan menandai rumah korbannya dengan darah sebelum mengambil nyawanya. Dan memang, setiap malam berikutnya, suara langkah berat dan seretan rantai terdengar di jalan desa yang sepi. Pak Darmo, Surya, dan beberapa pemuda nekat memutuskan untuk berjaga di balai desa. Mereka membawa obor, parang, dan keberanian yang hampir habis. Sekitar pukul 2 dini hari, dari kejauhan terdengar suara gedebuk, seperti langkah kaki yang menghantam tanah becek. "Itu dia," bisik Surya, matanya membelalak ke arah ujung jalan. Di sana, di bawah cahaya bulan yang pucat, tampak sosok tinggi dengan wajah pucat keabu-abuan, matanya kosong seperti lubang hitam, dan darah menetes dari mulutnya. Tangannya memegang rantai besar yang ujungnya terikat pada gundukan tanah basah, entah membawa apa di dalamnya. Begitu sosok itu melangkah mendekat, udara terasa lebih dingin. Obor para pemuda satu persatu meredup, lalu padam, seperti ada tangan tak terlihat yang memadamkannya.
Dalam gelap, suara berat itu terdengar lagi. Satu persatu, kalian akan ikut bersamaku, di bawah tanah. Tiba-tiba, dari arah belakang, terdengar jeritan perempuan. Semua berlari ke sumber suara dan menemukan rumah milik keluarga Lestari dalam keadaan pintu terbuka lebar. Di dalamnya, hanya ada bercak darah yang mengarah keluar, ke arah hutan, menuju lokasi kuburan Harun. Surya yang melihat jalurnya terhenti dengan wajah pucat. Kalau dia sudah mulai membawa korban ke kuburannya, artinya dia sedang membangun kembali pasukannya. Pak Darmo gemetar. Pasukan, Surya mengangguk pelan. Ya, pasukan orang mati, yang akan bangkit bersamanya. Malam itu, mereka menyadari satu hal, Harun bukan hanya kembali untuk balas dendam, tapi juga untuk membangkitkan arwah-arwah lain agar desa itu menjadi kuburan hidup. Dan dari kegelapan hutan, terdengar tawa yang membuat bulu kuduk berdiri, tawa Harun, disertai suara banyak langkah kaki, meski tidak ada satupun yang terlihat.